Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husna, CGP Angkatan 7 dari DKI Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.2. Setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai dengan 1.2 ini, banyak hal baru yang saya pelajari yang bisa saya jadikan sebagai pedoman perubahan pembelajaran berikutnya, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting dan menantang serta mampu memberikan pencerahan bagi saya dari modul 1.1 adalah bahwa sebagai guru, kita harus berpedoman pada semboyan Kejar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso dan tutpuri handayani. Serta kita juga harus bisa menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, ketika mempelajari modul 1.2, momen yang paling penting yang saya dapatkan yaitu nilai dan peran guru penggerak. 5 hal yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan refleks. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak-anak sesuai kodratnya dan memerdekakan. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka kita sebagai guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Peran kita sebagai guru penggerak mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun momen yang terjadi, saya merasa bahwa selama ini saya belum bisa menjadi guru yang baik. Mengapa? Karena selama ini saya masih mengajar, belum benar-benar memahami kodrat anak, dan masih melakukan pembelajaran yang hanya mengejar bagaimana siswa saya mampu menjawab ujian atau teaching to the test. Dengan belajar modul 1.1 dan 1.2, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa mengajar adalah proses bagaimana guru bisa memahamkan siswa terkait dengan materi yang disampaikan. Pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan mampu menjawab soal dan dalam satu kelas melakukan pembelajaran yang sama meskipun murid-murid kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sekarang saya berpikir bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Dengan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, akhirnya saya paham bahwa sebagai guru harus benar-benar memahami karakteristik siswa dan kebutuhan siswa kita, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Banyak perubahan yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di kelas agar mampu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan mampu melakukan nilai-nilai guru penggerak. Penerapan ke depan untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain, saya akan melakukan tes diagnostik atau tes awal untuk mengetahui karakteristik dan potensi siswa-siswi saya. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dengan mengacu pada hasil tes diagnostik tadi.
Yang ketiga, saya akan mendesain pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa dan menyenangkan, seperti menggunakan permainan sebagai metode pembelajaran. Yang keempat, saya akan meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti webinar dan juga pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan juga memimpin pembelajaran. Yang kelima, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan yang terakhir, saya akan melakukan refleksi di setiap kegiatan pembelajaran, terutama setelah pembelajaran baik dengan rekan maupun dengan siswa, sebagai upaya perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Salam merdeka dan salam bahagia. Wujudkan kebahagiaan melalui Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.